Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ijuela Sendayani, kelas D pagi semester 7. Saya akan membacakan hasil dari tugas saya, yaitu yang berjudul kesalahan tataran sintaksis. Nah, yang pertama itu yaitu pengertian kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa pada dasarnya disebabkan pada diri orang yang menggunakan bahasa yang bersangkutan, bukan pada bahasa yang digunakan. Ada 3 kemungkinan penyebab seseorang dapat salah dalam berbahasa, antara lain yang pertama itu terpengaruh bahasa yang lebih dahulu dikuasainya, yang kedua kekurangpahaman pemakai bahasa terhadap bahasa yang dipakainya, yang ketiga pengajaran bahasa yang kurang tepat atau sempurna. Nah, yang tadi itu yaitu menurut Setiawati tahun 2010 halaman 15 sampai 16. Nah, terus analisis kesalahan merupakan proses yang didasarkan pada analisis kesalahan orang yang sedang belajar dengan objek, yaitu bahasa yang sudah ditargetkan. Bahasa yang ditargetkan dapat berupa bahasa ibu maupun bahasa nasional dalam bahasa asing. Dalam tugasan ini adalah bahasa nasional. Nah, pengertian sintaksis. Menurut Tarigan 1984 mengemukakan bahwa sintaksis adalah salah satu cabang dalam tata bahasa yang membicarakan struktur kalimat, klausa, dan frasa. Kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai fonotasi inotasi final, dan secara aktual dan potensial terdiri dari klausa. Misalnya, saya makan nasi. Sedangkan klausa adalah satuan bentuk linguistik yang terdiri atas subjek dan predikat. Frasa adalah satuan tata bahasa yang tidak melampaui batas fungsi subjek atau predikat. Maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis meliputi kesalahan frasa, kesalahan klausa, dan kesalahan kalimat. Nah, yang seterusnya itu yaitu satuan-satuan sintaksis. Kata sebagai satuan terkecil dalam sintaksis. Kata berperan sebagai pengisi fungsi, sintaksis, penanda, dan kategori sintaksis. Dan perangai frasa, klausa, dan kalimat. Misalnya, sayur seharusnya sayur mayur. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikat, atau lazim juga disebut dengan gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Haus sangat seharusnya, dan seharusnya itu sangat haus. Klausa adalah satuan sintaksis yang berupa runtutan kata-kata yang berkonstruksi predikat. Artinya, dalam konstruksi tersebut terdapat komponen kata atau frasa yang berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Kalimat-kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Bentuk atau pola kesalahan pada tataran sintaksis yaitu frasa. Penggunaan kata depan tidak berapa frasa preposisional yang tidak dapat umumnya disebabkan oleh penggunaan kata depan yang tidak sesuai halnya dan pengertian dari bahasa sastra atau bahasa media massa. Jenis-jenis kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Yang pertama itu kesalahan berbahasa dalam bidang frasa dapat disebabkan oleh berbagai hal diantaranya. Yang pertama itu adanya pengaruh bahasa daerah, penggunaan proposisi yang tidak tepat, kesalahan susunan kata, penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir, penggunaan superlatif yang berlebihan, penjamakan ganda, dan penggunaan bentuk resiflokal yang tidak tepat. Terus kriteria kesalahan penggunaan kalimat. Yang pertama itu kalimat yang tidak bersubjek, kalimat yang tidak berpredikat, kalimat yang buntung antara predikat dan non-objek dan tersisipi, terus kalimat yang tidak logis, kalimat yang ambiguitas, penghilang konjungsi, penggunaan konjungsi yang berlebihan, urutan kalimat yang tidak paralel, penggunaan istilah asing, dan penggunaan kata tanya yang tidak perlu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.